Jadi kalau udah beda visi ya sudah, dia nikah ya kita ya memang beda visi gitu. Ya iyalah. Yang penting visinya jelas, sepakat bahwa medan pemersatunya itu namanya. Jadi visi itu sebagai medan pemersatu keluarga gitu. Jadi di mana-mana itu ada medan pemersatu istilahnya itu. Jadi berorganisasi itu mesti ada medan pemersatu. Orang cerai itu karena nggak ada medan pemersatunya gitu. Feel pemersatunya nggak ada. Dan itu kemudian feel medan pemersatu ini kita mintakan kepada Tuhan sebagai saksi yang menyaksikan bahwa kami sudah bikin medan pemersatu ini, ya kan? Biar Tuhan jaga medan pemersatunya. Harus begitu. Jadi dia pergi kemanapun gak apa-apa, yang penting dia hidup dalam pemersatu visinya, ya kan? Kita nggak cemas, dia pergi bisnis, kita pegang medan pemersatunya. Kita udah minta kepada Tuhan sebagai saksi yang mempersatukan kita dalam medan pemersatu itu, gitu. Kayak misalnya gini loh, kenapa kok bumi itu tidak pernah keluar orbit? Karena ada medan pemersatunya itu. Jadi kalau ada medan pemersatu itu semua berjalan pada orbitnya gitu. Ya Tuhan saksinya, ambil cepat surut langsung. Tuhan saksinya itu, angkat tangannya sudah. Sini, kita bersaksi di hadapan Tuhan untuk sama-sama dalam medan pemersatu ini, ya toh? Selesai dia. Itu nggak bakal dilaksana lagi kayak teman saya. Karena sudah ada medan pemersatu gitu loh. Itu harus ada dalam sains itu mesti ada namanya, semua kehidupan itu harus ada medan pemersatunya. Medan pemersatu itulah yang melakukan self organization gitu. Jadi medan pemersatu inilah yang melakukan self organisasi. Ini kalau belajar sains. Cepat temukan medan pemersatunya, baru angkat tangannya dia berjanji di hadapan Tuhan. Mana-mana dia akan menyaksikan medan pemersatunya sendiri itu kan. Mana-mana dia akan selalu melihat medan pemersatu itu dalam batinnya. Ini harus diambil medan pemersatunya itu. Makanya di agama itu medan pemersatu itu selalu disandarkan kepada Tuhan gitu. Ya, itu. Kira-kira begitu ya kuliah malam ini untuk para jomblo. Single ya. Single. Tapi itu mulai bangun visi dulu, visi keluarga, lalu kemudian tuh kalau udah ketemu ambil langsung medan pemersatunya, ikat di situ. Medan pemersatu itu bekerja tak kasat mata itu. Itu kuat banget itu. Dia bekerja di tingkat bawah sadar. Medan pemersatu itu. Seperti halnya gravitasi itu medan pemersatu, ya. Nggak akan tolak-toleh. Nggak bakal tolak-toleh. Tolak-toleh itu buat apa? Bikin medan pemersatu baru. Nggak malu sama Tuhan. Medan pemersatu yang lama udah dirusak, minta baru lagi. Malu akhirnya dia. Terutama disuruh mengucapkan, laki-laki kamu ucapin juga depan Tuhan. Besok-besok kalau kamu mau langgar, kamu minta lagi. Kan malu depan Tuhan, udah minta, kamu belum tuntaskan visimu, udah main-main. Kan gitu. Ya itu kira-kira ya. Ya udah,
ya tidak mungkin selesai semua, tapi paling enggak itu mereka punya visi gitu lah. Kalau beban spiritual selesai sampai nol tuh ya berat, tapi minimal punya visi. Harus punya visi. Dengan visi itulah kemudian tuh beban spiritual tuh bisa dilampaui kan. Jadi minta berkeluarga. Jangan minta menikah. Intinya berkeluarga kan, semuanya intinya itu keluarga. Nikah. Tapi kalau nggak dimasukkan untuk berkeluarga ya main-main toh. Ya dalam pemersatu itu bukan dipasrahkan, minta Tuhan sebagai saksi. Dalam pemersatu itu diminta persaksian Tuhan. Jangan surrender, minta persaksian. Itu kita sendiri itu yang minta persaksian Tuhan yang mengikat. Angkat itu Bang. Ya pokoknya lihat visinya. Nggak usah diukur, minta visinya aja. Siapa tahu, saya masih 2 tahun, visinya visi besar gitu. Lihat, minta aja visinya gitu. Nah, visi itu menunjukkan LOC-nya tuh. Tapi kalau misalnya nanti rezeki kita cari bareng deh, itu di bawah 200 paling gitu. Ngajak sengsara bareng dia. Dan sudah lazim di Indonesia itu kalau berkeluarga itu sengsara bareng itu enak. Loh kok enak sih? Visi yang sama itu yang enak gitu. Anaknya keteteran. Si orangnya sibuk cari uang. Apa? Jadi itu seperti itu. Ya bukan mengikuti, harus setuju. Harus setuju. Dia harus bebas memutuskan gitu. Jangan ikut-ikutan. Ya dia mesti merdeka. Istri maupun suami itu mesti dalam kesadaran mereka membuat visi itu, lalu kemudian kesadaran itu dijadikan sebagai medan pemersatu, lalu dibawa ke hadapan Tuhan untuk diikat dengan persaksian Tuhan gitu kan. Jadi sebelum menikah itu udah punya visi. Jangan kalau udah menikah suaminya visi saya ya hidup seadanya, yang penting bisa ngopi. Wah, selesai istrinya kasihan. Aduh, salah milih suami saya. Kalau bisa tuh semuanya udah diselesaikan tuh sebelum nikah. Visi berkeluarganya udah selesai gitu. Jadi tidak ada penyesalan. Ya, tuh. Karena menikah bukan karena milih wajahnya keren, tapi untuk mewujudkan visi. Jadi memilih pasangan bukan karena saldonya, tapi visi. Tapi visi itu nanti akan menarik saldo tuh. Ya, tuh. Visi itu nanti akan menarik saldo. Jadi ketika visi itu hadir, yang lain itu sekedar pelengkap visi. Mobil, rumah, kuda, harta itu pelengkap visi itu. Bukan yang utama.
Ya tuh. Visinya gedein, nanti itu pelengkapnya mudah datangnya. Karena ada visi, berarti ada pelengkapnya. Ada pemenuhan visi gitu. Oh iya, benda materi itu sebenarnya bentuk pemenuhan visi aja. Ini para jomblo harus disiapkan dia. Visinya yang besar. Baru ditinggal nikah udah meminum racun baygon. Aduh. Ya kan? Wah. Ada teman saya, aduh kamu ini bagaimana ini? Yang penting kan kamu visimu nggak hilang. Dia mau pergi, silakan saja, visiku nggak hilang kok. Iya kan? Masa diputus malah dia nangis? Menciptakan keluarga, karena keluarga itu tempat hidup individu-individu. Keluarga itu fondasi bangsa. Iya, fondasinya bangsa itu ya keluarga. Karena keluarga itulah, dalam keluarga itu individu itu hidup. Jadi keluarga itu tempat hidup individu. Definisi keluarga itu. Oke ya, ini saya kira intinya udah ya. Bagi yang masih jomblo, milikilah visi. Bagi yang sudah punya pasangan, visinya itu dijadikan medan pemersatu, baru minta persaksian Tuhan. Biar dia nggak main-main. Biar nggak main-main dia. Medan pemersatu tadi itu disaksikan Tuhan gitu. Minta persaksian Tuhan. Ya Allah saksikan. Nah. Oke ya, jadi itu. Ya ini kayak apa ya? Ya sesi tambahan lah untuk Mas Jainal. Untuk Mas Jainal ya mesti visinya besar. Karena nanti itu turunannya menjadi turunan yang kuat. Ya, teh. Oke, mungkin ya materi kuliah malam ini cukup sekian. Beberapa poin yang bisa kita petik bahwa keluarga adalah tempat hidup individu. Dan keluarga itu mesti dibangun oleh medan pemersatu yang disebut visi. Gitu. Dan visi itu mesti disepakati bersama dan dibawa ke hadapan Tuhan sebagai persaksian gitu. Jadi nanti kalau dia mau nakal, ya kamu cabut dulu visi di depan Tuhan. Jangan minta maaf ke saya gitu. Nanti sekali sianida. Ceru. Pokoknya kalau dia macam-macam, kamu nggak usah minta maaf ke saya. Kamu nggak ingat, kamu minta persaksian siapa waktu itu. Kamu lama-lama tak kasih sianida juga nih. Ya dikasih, ingatkan aja visinya. Nggak usah ke saya kita kan kontrak visi. Mikir pasti, waduh. Terus karena dia mau meninggalkan visi, terus nanti hidupnya tanpa visi, mati dia. Mengambil visi baru lah, kamu nggak malu main bongkar-bongkar visi. Ya kan? Ya kira seperti itu ya. Oke, cukup sekian. Kuliahnya ya, kuliah. Ini kita belum membangun masyarakat, kalau masyarakat lain lagi. Kalau masyarakat dia undang-undang, norma. Medan pemersatunya itu norma.
Kalau negara pemersatunya itu undang-undang. Tapi kalau keluarga itu pemersatunya itu visi bersama gitu. Visi hidup bersama. Iya, visi hidup bersama. Ya tinggal rasa ngenes di jomblo. Oke, terima kasih untuk teman-teman. Selamat istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hidup jomblo. Terima kasih.